buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kalau terkait dengan insiden kemarin, memang kami dari PD Pasar secara teknis itu kan di luar area PD Pasar. Tetapi terkait dengan bongkar muat, ini ada beberapa hal yang sebenarnya dari awal sudah menjadi diberikan kebijakan dari PD Pasar. Tetapi ada beberapa hal yang unkomitmen. Pedagang yang harusnya grosir itu berjualan eceran. Itu kan kasihan juga ya, pedagang-pedagang yang di dalam yang beli grosir ke pedagang-pedagang yang di mobil, kemudian mereka bawa ke dalam, dagangan yang di dalam itu tidak laku karena sebagian besar yang di mobil mereka jual eceran. Padahal kondisinya harusnya pedagang yang grosir itu mereka hanya berjualan grosir. Setelah barang diturunkan, bongkar muatnya diserahkan ke atau ditransaksikan ke pedagang-pedagang yang di Pasar Bersihati, mereka balik lagi. Tapi yang terjadi di lapangan adalah mereka berjualan secara eceran. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa bukan berarti PD Pasar tidak memberikan ruang kepada para pedagang-pedagang grosir yang di mobil. Kita memberikan ruang dan itu mereka harus bongkar muat. Jadi bukan untuk berjualan, tapi untuk bongkar muat ke pelanggan-pelanggan yang sudah ada selama ini. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak misalnya? Dari awal waktu proses setelah revitalisasi kami memberikan waktu dari jam 11 sampai dengan jam 3. Tapi ternyata dispensasi waktu itu molor sampai jam 5. Kemudian terakhir saya pun dengan tim mengevaluasi dan kita memberikan waktu paling lambat jam 7. Tapi ternyata jam 7 pun itu mereka langgar unkomitmen sehingga berjualan sampai di atas jam 7. Yang mengakibatkan mengganggu aktivitas pertokoan, mengganggu arus lalu lintas orang yang mau berbelanja ke dalam pasar. Ini banyak hal yang menjadi pertimbangan PD Pasar sehingga kami dari PD Pasar mengevaluasi kembali dan beberapa hari ini ada kejadian-kejadian yang mungkin kita semua tidak inginkan, yang harusnya kita duduk bersama. Kami dari PD Pasar memang tadi juga sudah duduk berkoordinasi dengan Satpol PP terkait dengan penanganan permasalahan yang ada di pasar pada hari ini. Oke, Pak, seharusnya mereka yang penampung itu di mana tempatnya mereka? Di Pasar Buah atau di mana, Pak? Pasar Buah itu adalah opsi yang kita berikan karena selama ini kan mereka berjualan eceran. Kalau mau berjualan eceran silakan ke Pasar Buah. Tapi kalau hanya untuk bongkar muat, silahkan bongkar muatnya di jalur yang sudah ditentukan oleh PD Pasar. Dari awal surat edaran saya bongkar muat untuk di relokasi revitalisasi ada di jalur Rumah Kopi Ilham sampai dengan Bank Mega. Itu edaran itu sudah dari awal waktu revitalisasi. Tapi sebagian besar pedagang yang grosir itu tidak berjualan tidak melakukan atau tidak mengindahkan itu, malah mereka berjualan eceran. Memang ini menjadi salah satu kelemahan dari kami PD Pasar, tidak melakukan tindakan secara tegas terkait dengan hal-hal yang menurut kami itu sudah dilakukan preventif dari awal. Terkait dengan misalnya orang berjualan secara eceran harusnya langsung ditindak. Tetapi waktu itu ada beberapa hal pertimbangan yang kami berharap juga para pedagang mengerti dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan PD Pasar. Tetapi ternyata kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PD Pasar di lapangan itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk para pedagang-pedagang yang ada di berjualan di mobil. Untuk saat ini kami masih memberikan ruang kepada para pedagang di mobil untuk grosir bongkar muat, bukan untuk berjualan eceran. Kalau mereka mau jualan eceran silakan ke Pasar Buah. Itu tetap keputusannya tidak berubah. Kenapa harus ke Pasar Buah, Pak? Apakah mereka bisa masuk ke Bersihati atau sudah full dengan pendataan yang ada, Pak? Selama ini kan memang mereka tidak mempunyai izin lahan. Mereka hanya membawa atau drop barang ke Pasar Bersihati. Jadi memang untuk saat ini mereka bukan pedagang lapak di Pasar Bersihati. Kan jadi tumpang tindih nih. Pedagang grosir kemudian mereka berjualan di depan
jalan di depan di area pintu masuk dengan harga grosir, sedangkan barang mereka itu dijual di dalam juga. Kan jadi aneh nih, kasihan juga yang pedagang-pedagang yang di dalam yang membeli yang beli dari mereka, kemudian dijual di dalam dengan harga lebih mahal, kemudian berhadapan dengan mereka yang berjualan grosir di depan. Untuk sampah Pak, ada enggak keluhan dari pertokoan sampah-sampah yang ada di depan-depan toko itu Pak? Salah satu juga terkait dengan sampah. Dari awal saya juga sudah sampaikan melalui kepala bagian untuk waktu pas revitalisasi, sosialisasi kepada pedagang bahwa sampah yang ada di jalur Nusantara, BSG ataupun pedagang-pedagang grosir yang di mobil itu kita tidak pernah menarik iuran kebersihan, sehingga sampah mereka yang dari hasil misalnya nih yang sayur kol yang begitu besar kemudian hanya jadi kecil untuk dijual eceran, itu sampahnya dibuang di lokasi jualan mereka, sehingga itulah yang menjadi tumpukan sampah atau volume sampah meningkat di area jalur Nusantara dan di jalur eks Pasar Kami. Okay. Padahal memang dari awal kita sudah tidak memberikan izin untuk mereka berjualan secara eceran. Tetapi karena berjualan eceran itulah yang membuat kenapa volume sampah meningkat. Inilah yang jadi keluhan dari bukan cuma pertokoan yang di sekitaran, tapi juga masyarakat pengunjung yang di saat berkunjung mendapati sampah-sampah organik yang tidak terangkut oleh PD Pasar. Sebenarnya bukan tidak terangkut, tetapi karena volumenya lebih besar, kemudian armada angkut kita juga terbatas, ya kondisi di pasarnya jadi seperti itu. Nah, langkah-langkah yang kita ambil saat ini kenapa untuk merubah sistem dan pola grosir di Bersihati ini harus cepat diambil, karena memang dampaknya kemana-mana, termasuk dampak sampah, volume sampah yang lebih besar. Untuk lanjut. Pembicaraan dengan Satpol PP kita hanya koordinasi terkait dengan penindakan. Nah, proses penindakan itu pun ada beberapa tahap, dari sosialisasi sampai dengan peringatan secara secara tertulis kepada para pedagang, kemudian ada tindakan hukum terhadap para pedagang. Jadi memang tidak serta-merta langsung diambil tindakan represif. Jadi pola pendekatan yang kita lakukan tetap pola pendekatan persuasif, tapi tidak tertutup kemungkinan di lapangan banyak pedagang-pedagang ataupun banyak hal-hal oknum-oknum tertentu yang terprovokasi dengan kondisi di lapangan. Ini menjadi perhatian kita semua bahwa kita meminimalisir semua hal yang berbentuk tindakan represif, sehingga bentuk persuasif yang kita lakukan adalah tetap menjadi langkah awal untuk pendekatan, baik itu kepada para pedagang ataupun kepada pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan proses penegakan aturan di lapangan, khususnya untuk para pedagang yang berjualan di tempat-tempat terlarang.